Peristiwa alam. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 7 hal yang perlu kita ingat tentang peristiwa alam. Yang pertama, kegiatan manusia dapat merusak alam. Kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam dapat menyebabkan kerusakan alam. Contohnya, penebangan hutan secara liar, peladangan berpindah, penambangan, dan pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas. Hutan banyak gunanya loh. Hutan disebut paru-paru dunia karena bisa menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup. Hutan juga menjaga air dan kesuburan tanah, serta menjadi tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan. Sayangnya, hutan di Indonesia kini mengalami kerusakan parah karena penebangan hutan secara liar yang biasa disebut pembalakan liar atau illegal logging. Penebangan ini dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan. Penebangan hutan secara liar ini mengakibatkan terjadinya bencana loh. Contohnya, banjir dan tanah longsor pada musim penghujan, kekeringan pada musim kemarau, serta punahnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Kerusakan hutan juga dapat terjadi karena pembukaan hutan dengan cara menebang dan membakar hutan loh. Asap kebakaran hutan dapat mengurangi jarak pandang, sehingga mengganggu lalu lintas dan kegiatan penerbangan. Selain itu, bisa menimbulkan penyakit pernafasan juga loh. Dampak asap kebakaran hutan ini dirasakan juga oleh negara-negara tetangga. Sampah dan limbah menjadi masalah utama penduduk perkotaan. Membuang sampah dan limbah secara sembarangan mengakibatkan berbagai dampak buruk, yaitu pendangkalan dan penyumbatan aliran sungai. Akibatnya, sungai akan mudah meluap dan mengakibatkan banjir pada musim penghujan. Bahan kimia dalam sampah dan limbah yang dibuang ke sungai bisa menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit kulit. Ikan dan beraneka makhluk hidup di dalam sungai bisa mati. Penambangan tanpa perancangan yang baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Area bekas pertambangan yang ditinggalkan begitu saja bisa menimbulkan tanah longsor, serta menjadi lahan yang tandus. Oleh karena itu, area bekas pertambangan harus segera dipulihkan. Yang kedua, cara menghadapi gempa bumi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi gempa bumi. Untuk mengurangi kerusakan akibat gempa bumi, bangunan-bangunan, terutama fasilitas umum, harus dibuat dengan menggunakan konstruksi tahan getaran atau anti gempa. Saat terjadi gempa, penduduk daerah pantai harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari tsunami. Ketika gempa, penduduk di daerah gunung harus segera menjauh untuk menghindari longsoran. Untuk menyelamatkan diri saat gempa, seharusnya pihak berwenang memberikan pendidikan dan pelatihan, serta membentuk kelompok aksi penyelamatan bencana. Masyarakat pun harus mengikuti pelatihan ini loh untuk menghindari kepanikan. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy.